sehatnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dari tanya yang lainnya. Suka sehat kalau yang Ya sudah. Kalau udah suami sehat, anak sehat. Alhamdulillah. Sudah. Apalagi kenikmatan coba. Ya. Bisa sehat di sini, alhamdulillah. Bisa senyum, alhamdulillah. Kelihatannya cerah-cerah semua kan? Alhamdulillah Pak. Nah, Pak Ustadz Ya. masih awal bulan. Oh gitu. Jadi senyum itu tergantung bulan. Dari tanggal 20. Belum Justru belasan. senyum itu tidak mesti harus tanggal muda. Senyum itu kapan aja. Ya minimal senyum itu bisa menutupi luka Hati. Bisa Nah iya, daripada kita sakit hati, senyum aja. Insya Allah senyum itu jadi obat. Padahal lama itu teh nyengir naon teh Pak. Ya, saya ingin tampilkan kepada ibu tema apa tadi kemarin. Yaitu orang tua itu jalan surga atau jalan neraka. Itu bisa dua-duanya. Orang tua bisa menjadi jalan bagi kita masuk surga, tapi kedua orang tua bisa jadi jalan bagi kita masuk neraka. Tinggal bagaimana kita ya menjalani. Betul. Kalau jadikan dia jalan neraka, ya pilihan kita. Kalau jadikan dia sebagai wasilah kita untuk masuk surga, ya juga jalan kita pilihan kita. Ya. Nah, kita bertanggung jawab atas diri masing-masing. Nah, tidak mungkin saya tanggung jawab terhadap diriku, tidak mungkin. Ibu juga nggak mungkin tanggung jawab terhadap diri saya. Kita bertanggung jawab masing-masing. Ya, ibu yang dihormati Allah, ya. Kata Nabi ini, ketika Nabi suatu saat ditanya, Rogiba anfu rajulin. Nah, dia bentuk katanya dulu. Celaka seorang katanya Nabi. Ada 3 kecelakaan. Apa? Dia disebut nama Rasul, disebut nama Muhammad, tapi orang Musolli, tapi dia nggak pernah sholawat kepadanya. Maka kita biasakan ketika disebut nama Muhammad, Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi. Ya, nama lengkap silakan. Allahumma sholli wa ala alihi washabbihi. Ya. Tapi jangan Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ibu bilang shollu alaihi. Ya, sama juga shollu alaihi. Artinya apa shollu alaihi? Perintah. Ibu disuruh baca salawat malah merintah lagi. Nah, itu yang salah. Shollu alaihi malah. Ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, itu satu. Jadi kalau disebut nama Nabi, ikuti sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokoknya salawat. Kemudian yang kedua, kecelakaan seseorang katanya jika dia mendapati Ramadan. Jadi kita masuk bulan Ramadan, kata Nabi, tapi kita keluar Ramadan, dosa kita belum diampuni. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan bulan pengampun. Kesempatan kita untuk minta ampun jauh lebih besar di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat ganda dibanding bulan lain. Ya. Yang ketiga, kecelakaan seseorang adalah dia dapati ibu bapaknya bersama dia dalam keadaan sudah tua, dalam keadaan sudah uzur, tapi tidak menjadikan keduanya menjadi jalan dia untuk bisa masuk surga. Jadi ini kesempatan bagi kita. Orang tua itu bisa jadi surga kita, bisa jadi neraka. Kapan orang tua itu bisa jadi jalan surga kita? Kalau kita berbakti. Kapan orang tua kita jadi jalan menuju neraka kita? Kalau kita mendustai nikmat yang datang dari orang tua, atau tidak mentaati, atau tidak berbakti. Bu masih punya orang tua, Bu? Alhamdulillah. Masih semua?
Saya mah tinggal bapak. Tinggal bapak. Ibu? Saya mah ada mak, bapak mau nggak tahu. Oh. Ya. Jadi masih ada mak. gitu. Ada ibu. Harus Ada dua-duanya. Ibu ini Afkan, memaafkan masih ada. Udah ada dua-duanya. Alhamdulillah. Ya. Tinggal ibu. Tinggal ibu. Ibu tinggal. Tinggal ibu. Oh, tinggal ibu ya. Masya Allah. Enggak ditanya nih kok sesama. Soalnya deh. Didikan tempat tidur masalah. Karena ibu Saya masih lengkap. masih lengkap bu. Masih. Ada ibu. Ibu aja. Saya masih lengkap. Ya. Nah, ya berbakti kepada kedua orang tua, ya itu bisa dua, ketika mereka ada dan ketika mereka tidak ada, tetap harus berbakti. Ya, tadi kata Bu Neng, kalau Quran ini jadi petunjuk, maka kita harus tahu maknanya. Nggak tahu ya nggak mungkin jadi petunjuk. Ya kan beli handphone kan pasti ada petunjuk cara penggunaannya. Karena kita udah hafal aja jadi nggak perlu baca lagi sekarang. Tapi awal-awal kan ya beli kipas angin pasti ada cara menggunakannya, beli AC pasti ada cara menggunakannya, ya kan? Nah, manusia ada juga caranya. Tidak bisa selamat, ya. Ya karena kita minim bahasa Arab ya minimal kita bisa baca terjemahan. Walaupun terjemah itu belum tentu Al-Quran, tapi minimal maknanya yang nyangkut, ya, paham ya? Karena kamu tuh. Ya. Nggak mudah. Ya, Ini maksudnya baca gitu kadang mudah kadang enggak gitu. Ya, kita belajar terus untuk supaya nyambung. Ya. Nah. Oke. Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran, kepada kedua orang tua? Boleh dibuka surat Al-Isra, ayatnya 23, 24. Ya, surat ke-17. Ayat 23, agak pelan-pelan. Iya, ayat 23. Ada yang mau bacakan atau ada yang mau baca artinya? Nah, Bunda Neng aja dulu lah. Baca ayatnya. Ya, baca Arabnya ya, Ibu baca Ibu baca artinya. artinya. Mana? Mana? Surat Oh ya, 17. kaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Iya. Nah,
Ya, jadi ini petunjuk Allah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wa qada rabbuka, Tuhanmu memerintahkan pada siapa? Siapa yang diperintah? Kita yang diperintah. Apa perintahnya? Cuma 2 perintahnya. Ya, di ayat ini, tapi nanti dirinci untuk yang berikutnya. Apa? Perintah 1 untuk tidak menyembah kepada selain Dia. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kenapa berbakti kepada orang tua disandingkan dengan penyembahan kepada Allah? Kita suruh nyembah Allah, nggak boleh nyembah yang lain selain Allah. Nah, kemudian disandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa disandingkan? Atau disandingkan? Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Oh, cakep. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ada lagi? Murka Allah. Murka Iya, Allah. murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Ya, bagus. Ya. Nah, itu perintah Allah. Nah, perintah Allah ini bisa menunjukkan makna. Artinya sehebat apapun ibadahmu kepada Allah tidak akan diterima kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang tua. Sholatmu hebat, tidak pernah tinggal, tahajudmu terus, tidak pernah putus, puasa apalagi, haji umrohnya bolak-balik, zakatnya nggak pernah lupa, tapi dia buruk perlakuannya kepada orang tua, nggak bisa diterima. Nah, itu makanya disandingkan. Habis nyembah Allah, buat baik kepada orang tua. Nah, gitu. Baru kemudian apa? Kemudian dirinci bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ayatnya bunyinya imma yablugannaka indakal kibara. Keduanya jika mereka sudah usia senja, sudah tua. Bukan berarti ketika mereka masih muda kita tidak berbakti, enggak. Maksudnya kalau mereka sudah tua, lebih-lebih kita harus lebih berbakti. Ketika dia masih segar, masih muda, kita harus berbakti. Ketika udah senja, tambah harus lebih berbakti. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika dia tua, mulai berdoa indah kali berbaktinya. Ya, nanti kita ada di sini. Ya. Berbaktinya. Pertama apa? Imaya blogana indah kali ya. Apa? Ya, yang pertama fala taqul lahuma uff, enggak boleh ngomong uff. Uff itu kata-kata ringkas dari orang Arab. Uff, if, af sama aja. Kalau kita ih, pokoknya ucapan yang pendek lah. Jadi ucapan yang pendek sekalipun kalau dia sifat yang menyakiti orang tua, maka jangan sampai terucapkan. Jangan sampai keluar dari lisan kita. Jangan sampai terdengar oleh dia. Nah, itu dia. Ini berat bagi kita. Ya, bukan berarti saya dan Boneng itu yang terbaik, enggak. Kita sama-sama belajar. Posisi kita sama-sama. Ya, sama. Ya, tidak boleh. Nah, apa itu kalau dalam agama itu artinya itu sebetulnya kotoran, Bu. Ini kotoran yang ada di kuku yang kecil itu namanya uf. Jadi kata-kata yang menyakiti, kotor, tapi kecil itu uf. Kecil aja nggak boleh, apalagi besar. Itulah makna. Tapi ada juga yang memaknai uf itu jangan keluar dari lisan kita sesuatu yang kalau seandainya keluar nyakitin orang tua. Contohnya apa? Sekalipun. Nah, ketika mereka sudah tua, sudah uzur, kita lihat kencingnya dia, kita lihat apa najisnya dia dari kotoran yang keluar dari tubuhnya dia. Maka apa katanya?
pandanglah itu sebagaimana mereka memandang itu ketika kita waktu kecil. Adakah mereka jijik? Ibu punya anak kan? Kenapa kita yang diincar oleh Allah? Ya, ketika nanti ada ayatnya ketika kita usia 40 tahun lebih. Sebelum 40 tahun aja berbakti 40 tahun lebih. Kenapa? Karena kalau sudah 40 tahun minimal kita sudah punya anak 1, 2, 3, bahkan anak kita sudah mulai dewasa. Jadi kita tahu susahnya membimbing anak, tahu bagaimana nyabokin anak, tahu bagaimana memelihara anak dari kecil, susahnya. Nah itulah orang tua. Jadi itu jangan sampai ketika orang tua kamu tidak bisa apa-apa lagi, kencing, di situ maaf ya, kamu kemudian harus buang nya, kamu merasa jijik. Jangan perlihatkan itu dari orang tua. Sekalipun kamu jijik, namanya manusia ya, tapi jangan perlihatkan itu. Ih mama dari mana sih? Itu kan nyakitin dia. Sedangkan dia nggak pernah buang tai kita waktu kecil sambil begitu kan. Senang-senang aja. Jadi jangan sampai terlihat pada mereka. Walaupun tetap namanya kita ya manusiawi jijik, tapi jangan tampakkan kejijikan kita di hadapan orang. Ya tapi dia lihat kita jijik. Saya orang tua dirawat, kita harus bersihin, angkat pispotnya dia, ya kan? Cebokin dia, depan belakangnya. Apalagi sampai keluar kata-kata itu makna bisa makna dalam ayat ya. Nah sekarang saya tanya sama ibu, yang kita berbakti siapa? Allah ya. Karena yang merintah kita Allah, maka nggak ada jalan bagi kita untuk tidak berbakti. Jangan sampai nanti timbul pertanyaan, Ustaz, ibu saya pernah dipelihara saya dibuang dari kecil. Saya nggak pernah dipelihara, saya dilahirkan saja, saya dipelihara oleh nenek saya ikut bapak saya. Ustaz, saya hanya ikut ibu saya, bapak saya nggak tahu kemana. Kalau ibu kita yang perintah kita untuk taat kepada dia, kalau bapak kita yang nyuruh kita taat pada dia, bisa jadi kita ingkar, ya enggak? Tapi yang perintah kita Allah. Jadi jangan karena ibu kita bakti, jangan karena ibu. Kita bakti kepada bapak bukan karena bapak, tapi karena Allah yang nyuruh kita. Jadi enggak perlu mandang status ibu kita. Ibu kita apa jelek kayak bagaimana masa lalunya, bapak kita jelek bagaimana masa lalunya. Ini bukan karena kita balas dendam sama dia. Dulu saya ditinggalkan, maka saya tinggalkan kamu. Enggak bisa. Ya, karena yang memerintahkan kita yang minta kita ibu kita bukan bapak. Kalau ibu kita ya sudah pasti namanya manusia ada dendamnya. Kan ada anak yang nggak mau ketika nikah ya undang bapaknya sebagai wali. Kenapa? Alasannya karena bapaknya dulu ninggalin dia dari kecil. Dia masih marah dengan ibunya karena dulu dia ditinggal dari kecil, nggak pernah dipelihara oleh ibunya. Ya, ngapain dia harus baik sama ibunya? Orang ibunya yang buang dia, ya kan? Itu kalau dia hanya taat atau perintah karena ibunya yang menyuruh atau bapaknya yang menyuruh. Tapi ini bukan, karena Allah yang menyuruh. Yang kedua, berbuat bakti. Walatan haruma, tidak boleh ngebentak. Apa ngebentak itu? Lebih tinggi kata sedikit ya orang. Kami tuh ngomongnya misalnya volumenya 6, kita ngomongnya 7. Ya. Bang di bawah, ibu bawang tuh, bang nurun. Yang gantian apa? Ya kan, suaranya lebih tinggi. Membentak, ngomelin, itu tidak boleh. Oke, ini ya. Paling gampang. Nah, nanti jangan kita tanya sama diri kita, lupa Ustaz, kok di Quran nggak ada ya dosa menanjak orang tua? Ada nggak? Menanjak orang tua ada nggak dosa di situ? Nggak ada kan di situ? Mukul orang tua, nendang orang tua, jubit orang tua, nyentil orang tua, ada nggak?
Tapi logikanya main nggak? Hati ya. Nah, kita suruh pakai akal. Bentak aja nggak boleh, apalagi nyentil, apalagi nonjok, lebih besar lagi dosanya gitu. Orang ngomong aja dosa, apalagi mukul, apalagi nendang. Nah gitu ya, apalagi sampai membunuh anak kan? Rebutan warisan. Belum tentu dapat juga ya. Yang dapat itu penjara. Nah, ada dua itu. Yang ketiga apa? Latan haruma, waktu lauma kaulan kari. Katakan perkataan yang lemah lembut. Tapi disinilah dilemanya pilihan kita. Kenapa? Tadi Imaya belum benar. Ketika orang tua kita sudah tua. Kenapa? Ketika orang sudah tua, dia kembali kayak anak Kecil. Tadinya pendengarannya luar biasa, semakin lama semakin menurun. Boleh jadi ketika kita ngomong begini, dia nggak dengar. Tapi kalau kita kencengin dikit, perasaan dia nggak benar. Nah, itu cobaan bagi kita. Bapak saya banget. Bapak saya itu begitu. Mak. Nah, itu makanya kita harus belajar itu. Sama sih dia belajar. Sampingan sini, sampingan harus Ya. buka gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tahu cari jalannya bagaimana. Ya kita ngomong harus ya tadi ngadep muka minimal dia nggak dengar dia ngenal mimik kita atau kita satu dekat. Saya gitu kalau Bu, ya kan? Iya. Mau nggak mau nggak bisa, ya kan? Nah ibu saya misalnya, dia udah nggak terlalu dengar kalau dari dekat atau begini udah, bu, enggak. Kita ngomong apa dan dia nyautin apa kan? Mau nggak mau. Nah itulah. Tapi boleh nggak kita kebetulan? Nggak boleh kan? Maka kita harus tahu caranya bagaimana. Oh kita tahu lah caranya bagaimana. Kita belajar. kasih kekuat ketawa. Makanya nggak langsung jadi kita nggak mungkin, ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita jadi soleh, nggak mungkin. Nggak mungkin, kita harus tahu dulu caranya. Ya tadi, ya harus berhadapan muka sama muka dia bisa baca mimik kita, atau boleh jadi dengan cara itu, atau kita bersahabat sedikit. Nah, kan itu jadi masalah, ya. Nah itu ujian bagi kita. Tapi perintahnya adalah tetap berkata-kata yang lemah lembut, kaulan karimah, kataan yang mulia. Baru yang keempat, apa perintah Allah? Wafid lahumma zanahadzulli minar rahmah. Harus tawadu, harus rendah hati di hadapan dia. Nggak boleh rendah diri, nggak boleh. Rendah hati yang benar, rendah diri mah ya. Rendah hati, terus harus penuh rahmat, kasih sayang. Nah, artinya bagaimana rendah hati? Nah, kita sukses, ya, sekolah S1, ibu kita SD pun dah lulus. Nah, SD sama S1 tinggal mana? Tapi setingginya kita nggak boleh sombong. Ama tahu apa sih? Oh, nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Sekalipun kita profesor, dokter, apapun, sekalipun jabatan kita di masa mau RT kan, mau RW, tetap aja bahasa Jakartanya lu anak gue, kata tua kita, ya kan? Iya. Itu. Jadi mau nggak mau, siapapun kita di hadapan orang tua kita tetap adalah anaknya. Mau kita presiden, mau kita menteri, nggak ada masalah. Yang penting lu anak gua. Kan bahasa dia gitu kan. Nah, ya. Jadi siapapun kita tetap harus rendah hati di hadapan dia. Nah, rendah hatinya harus dengan kasih sayang. Enggak karena mungkin jadi calon presiden kemudian nanti ya pencitraan enggak perlu. Jadi jadi presiden atau tidak jadi presiden, jadi ustadz atau tidak jadi ustadz, ya kan? Nah, jadi profesor atau tidak jadi profesor tetap harus
merendah di hadapan orang tua. Ya gitu. Ya. Nah, ini bisa dilakukan ketika mereka masih ada. Ya. Nah, yang terakhir kelima, ini bisa kita lakukan ketika mereka masih ada dan telah tiada. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bahasa hadisnya, Rabbirfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, doakan. Ya, itu. Jadi ketika dia masih ada, doakan. Doakan apa kalau masih ada? Panjang umurnya dalam ketaatan. Ya, harus gituin. Kalau kita ulang tahun juga begitu, jangan panjang umurnya doang. Panjang umurnya. Tapi kalau enggak manfaat, malah jadi tambah dosa. Ya, maka kalau ucapkan selamat sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita, orang tua kita, panjang umur dalam ketaatan. Sehat fisik mentalnya, ya, doa. Jadi senjatanya doa. Tadi saya tanya sama ibu, nyembah Allah, kemudian buat baik sama orang tua. Sama kan? Berapa kali kita menyembah Allah? Minimal yang wajib 5. Karena ini disandingkan, maka kepada orang tua minimal berapa kali kita doakan? 5 juga, karena dia sebanding. Dan kapan waktu terbaik? Setelah menyembah Allah, artinya setelah sholat. Boleh nggak di luar sholat? Boleh. Tapi yang terbaik setelah sholat. Tadi kan Allah ta'budu illa iyyahu, jangan sembah Tuhan selain Allah, ya kecuali kepadanya, dan berbuat baik pada ibu bapak. Nyembah Allah ketika kita sholat, doa pada ibu bapak setelah sholat, langsung beriringan, itu yang terbaik. Ya, kenapa? Nah, hadisnya bilang apa? Kalau anak Adam itu meninggal, maka yang tersisa apa? Cuma 3 kan? Iya. Salah satunya apa? Anak soleh yang doakan. Nah, doa anak Soleh. Jadi yang doakan anaknya ya harus Soleh. Sebelum kita doakan harus soleh dulu. Enggak soleh bagaimana diterima? Rabbirfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, masih enggak potong. Enggak bisa. Ya Allah, kasih kesayangan ibu bapak saya. Enggak bisa. Ya, makanya hadisnya bunyi waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Yang sampai doanya adalah anak soleh. Ya, anaknya kurang aja kalau ibu bapak. Ya, terusnya dia doakan, dia doanya percuma lagi. Maka bagaimana supaya doa kita sampai? Solehkan dulu diri. Artinya kita buat baik dulu. Kalau kita udah jadi baik, baru doa. Bukan berarti ntar aja nunggu baik doanya. Enggak. Tapi harus belajar beriringan. Ya, anggap kebaikan itu kita sholat itu. Ya kan? Kita sholat sebagai syukur kepada Allah. Doa orang tua sebagai syukur kepada orang tua yang ditinggalkan. Ya Bu ya. Anis beri waliwa ilaika ilayal masih. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, karena semuanya nanti akan kembali. Kemana kita kembali Bu? Kemana kita kembali Bu? Tempat kembali kita kemana? Pada Allah. Kenapa kita kembali? Kenapa disebut kembali? Karena kita dari Allah. Jadi yang nggak mau kembali kepada Allah, bagaimana? Menentang hukum Allah, menentang sunatullah. Kita dari Allah, maka kembali juga kepada Allah. Nah, ketika datang dari Allah di dunia, kita harus bawa amal soleh. Nanti kembali kepada Allah, harus pertanggungjawabkan amal kita. Udah ngapain aja lu di dunia? Bahasa Jakarta aja kan gitu ya. Udah ngapain aja kamu di dunia? Oh ya sudah.
nyembahmu ya minimal, walaupun minimal kan 5 kali kan, yang wajib 5 kali kan, ibu 5 kali aja udah bagus ya. Saya belum bisa sunnah, enggak apa-apa, saya belum bisa puasa Senin, enggak apa-apa ya. Nah, justru itu bagus ketimbang Ustaz saya bisa sholat tahajud enggak pernah putus, subuhnya enggak. Itu malah enggak bagus. Kenapa? Karena dia sifatnya sunnah baru berharga kalau dia mengerjakan yang wajib. Enggak berharga yang sunnah kalau dia tidak mengerjakan yang wajib. Namanya sunnah itu nafilatan, tambahan. Kalau nggak ada pokoknya apa yang ditambah? Ya, kita baru dapat tip kalau kita punya kerja pokok. Ada nggak yang ngasih tip kita kalau nggak punya kerja pokok? Nggak ada. Kita nukang dulu, dibayar, minta tambahannya, ya kan? Ada nggak tahu ujung-ujung kita kasih tip? Enggak. Kecuali orang iba sama kita. Ya ujung-ujung muka melas. Muka melas ya, untuk muka melas. Kalau muka melas ya mules. Yang mulas ya kan, mules muka lesu. Makanya kita disambung ya. Nah ini sedikit aja kita. Jadi yang tidak ada harapannya jangan pernah putus harapan kita. Doakan akan ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua, kasih sayang dia sebagaimana mereka menyayangi kedua orang tua. Dan itu beres, selesai ya. Ayah saya nggak tahu masih ada apa enggak, tetap doa. Nggak tahu masih ada apa tidak. Nah, bukan masalah tahu atau tidak, ada atau tidak, sudah tiada atau masih hidup. Yang pasti kita terlahir pasti punya bapak, pasti punya ibu. Kita tidak mungkin seperti Adam yang nggak punya bapak ibu. Kita nggak mungkin seperti Maryam ya yang punya anak tanpa suami, ya kan? Nggak mungkin kita jadi Isa ya kan tanpa punya bapak. Sekarang anak nggak punya bapak bukan karena nggak punya bapak, nggak ngaku bapak banyak kan, ya kan? Nah, ibu nggak ngaku ibu. Nah itu aja. Tapi itu tadi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bapak. Dia nggak baik sama kita dulu, itu bukan urusan saya. Ya, ibu nggak baik sama saya dulu, bukan urusan saya. Bapak dulu ketika saya kecil nggak baik sama saya, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbakti siapapun bapak ibu kita. Ya. Dan jalan sukses, jalan masuk surga. Nggak bisa kita mau masuk surga nggak melalui dia, nggak mungkin. berarti cuma ngedoain aja gitu. Iya. Kan nggak tahu bapaknya Doain. di mana terus masih hidup apa enggak. Ya, tidak doain. Ya, kalau dari kita. Tambahan sunnah apa? Ketika Nabi ditanya, bisa nggak ya sampai nggak? 1, as-sholatu lahum, doakan dia. Yang kedua, istighfaru alaihim, ya, mohonkan ampun kedua. Kemudian silaturahim dengan orang yang wasilata ilah. Kita nggak bisa tersambung kecuali dengan adanya dia. Contoh, saya nggak mungkin tersambung dengan kakek saya tanpa ada bapak saya. Saya nggak mungkin tersambung dengan bibi saya kalau tanpa ada ibu saya. Maka ketika orang tua saya nggak ada ibu saya, maka saya harus berbuat baik kepada bibi saya. Ya, tante, om kita harus berbuat baik. Adik, kakak dari ibu kita, dari bapak ibu, ya, atau saudara-saudara dia. Ya, sayangi apa yang dia sayang. Pasti, ini saya. Walaupun mungkin udah pisah kemana-mana, tetap namanya kakak, ya, sejelek apapun tetap cinta. Adik sebaik seburuk apapun tetap namanya pernah satu atap, ya kan?
bahkan pernah singgah di tempat yang sama, di rahim yang sama, walaupun belum tentu waktu yang sama, kecuali kembali di waktu yang sama, ya kan? Nah, ya, sayangi orang yang menyayangi dia, sambung silaturahmi dengan orang yang disayangi oleh dia. Itu dia. Nah, kemudian apa lagi yang bisa? Yaitu memuliakan teman-teman baik dia. Dulu itu kita ngaji sama siapa? Sama Centin. Centin itu kita itu bergaul dengan dia, berbuat baik. Karena orang tua kita dulu bergaulnya dengan dia, ya istilahnya sahabat akrabnya. Nah kita dekati dia, selama dia masih ada, tentu dia suka. Nah yang terakhir, boleh sedekah atas nama dia. Sekali lagi, ya kan? Nah, punya duit 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 atas nama bapak saya, ya kan? Sunario bin Sunario, Dadang Jaka Sukata bin Agus Salim. Sorry ya. Kalau misalkan kita coba sama mereka harus ada bina itu kenapa Pak? Harus ada nama dari bina atau bintinya gitu. Ya, kenapa? Kenapa kita harus ada nama orang tua kita? Ayo. Satu, nggak ketukar. Nggak salah alamat ya Bu ya. Kita kan tukang poster repot. Salah alamat. Kita kayak Ayu Ting Ting di mana? Di mana? Ya, oke. Yang kedua apa? Kenapa harus pakai B? Supaya kita ingat terus siapa orang tua kita. Bambang bin Sunario. Saya akan ingat terus Sunario itu bapak saya. Ya, itu keturunan kita harus ingat terus. Ya, jangan pernah melupakan nama orang tua kita. Apalagi keturunan kita. Masih apa nama nenek? Bambang bin Sunario bin Soeharto. Sambung lagi kalau ada ya sambung. Jadi kenal semuanya, enggak boleh putus. Karena mau nggak mau. Misalkan nggak tahu namanya itu Nggak apa-apa. Nggak tahu namanya, iya. Udah sebut aja itu. Iya. Kalau nggak tahu juga karena Allah Maha Tahu, nggak mungkin nyasar. Ya Bu ya. Udah. Insya Allah. Nah, boleh. Sedikit kecil apapun boleh ya. Nah, sedekah atas nama dia, walaupun sekelas air. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa sedekah itu harus besar. Tidak mesti. Ya, ibu niat misalnya ada orang misalnya yang pagi-pagi lihat sampah, atau ada orang yang mungkin kerja, mungkin sepatu atau kereta itu ibu butuh dia gitu kan. Oh iya, solin sepatu saya berapa? 15.000. Abangnya duduk. Nah, kita bayar, itu yang kita bayar adalah apa? Jasa. Boleh nggak kita berbuat baik pada dia? Atas nama orang tua? Boleh, sekedar nawarin minum, sekedar nawarin kopi. Bang, mau kopi bang? Lakukan. Walaupun kecil. Oh nggak punya kopi? Ya udah segelas air putih. Boleh jadi karena dia siang, dia panas, mau beli juga belum mungkin ada yang ya nasi belum ada penghasilan, atau dia mau beli juga hitung-hitungan, ntar makan 15.000, ntar buat istri berapa, gitu. Itu boleh, silakan sekecil apapun. Tidak ada minimal sama abangnya, jangan kasih cemburu. Bang 15.000, mah lama sih, gitu aja 15.000. Wih, nawar tapi jangan. Bang boleh nggak 15.000, ada 10.000, oh boleh. Jangan menimbulkan muka, sehingga kita dapat dosanya dapat sehingga tetap. Boleh nggak bang 15.000? Aduh, makin dulu kena itu. Boleh bu. Ya, ini dari kita lebih kurangnya mohon maaf. Ada lagi cukup? Kalau si tetap itu maksudnya atas nama orang tua, atas namanya yang hanya untuk yang sudah meninggal aja atau boleh yang masih hidup? Yang masih hidup boleh, yang masih hidup juga boleh.
sih boleh. Nggak boleh, boleh aja. Oh. Ya, tapi kalau yang masih hidup, ya sebaiknya bagaimana supaya dia bisa beramal, ya Kasih uang. ibu kasih uangnya. Iya. Bapak mau nyumbang masjid, Iya. mau tapi bapak nggak punya uang. Bapak gitu. Bapak mau korban, iya tapi nggak punya duit. Udah ntar aku beliin kambingnya. Gitu. Kalau yang masih ada kan, nggak mungkin kita atau ujuk-ujuk atas nama bapak kita masih ada, nama ibu kita masih ada, ya kasih uangnya aja. Ya paling dia bilang, nih mak mau korban, duit nggak ada, mana nih? Ya mak, ntar doain aja, ada, udah ada mak, ini ada buat korban. Iya maknya, ya sesederhana aja. Pak Ustaz, Ya. kalau kita niatkan sedekah untuk orang tua yang sudah tidak ada, itu harus kita ucapkan. Atau bisa dalam hati. Bisa dalam hati. Tapi kalau kita sanggup nggak apa-apa, ucapkan aja, Bu, ini sedekah atas nama orang tua saya, terima ya. Silakan. Enggak juga nggak apa-apa, sudah berikan aja, masukkan ke celeng masjid, pembangunan masjid dalam hati niat atas nama orang tua. Mau tambah lagi nggak apa-apa, bungkus kertas tulis atas nama Ibu Susanti bin Haji Sunaryo apa gitu ya, nggak apa-apa. Mau terang-terangan juga boleh. Boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh nggak diam-diam? Boleh. Ya, terang-terangan boleh. Tapi kita harus bisa jaga hati. Jangan sampai kita lihat. Kalau nggak ada ibu saya, ya kalau nggak ada saya nggak jadi itu mesti. Sombong. Atau tersembunyi tapi terang-terangan, bagaimana sembunyi terang-terangan? Blok M sekian gitu ya. Bu. Sekian tapi bau. Ini tahu nggak? Malah malu Itu yang sedekah yang paling gede siapa? Bukan saya. Tapi jangan ngomong. Ya kan? Dia nggak mau karena sedekahnya diujuk ke orang lain. Tapi dia bilang, Bu, yang paling gede tadi yang disebut siapa? Dia bilang, itu hamba Allah itu siapa? Jadi masalah tadi ya ada itu insya Allah mudah-mudahan. Jadi seberapapun ya kesalahan orang tua biarlah itu jadi masa lalu dia. Yang penting kita berbakti bukan karena tapi karena perintah Allah yang menyuruh kita. Jadi sehingga tidak ada balas dendam kalau seandainya orang tua tidak memperhatikan atau tidak berbuat baik kalau kecil kepada kita. Karena ini perintah Allah, siapapun orang tua kita mesti. Iya, belajar. Di situ perjuangannya, Bu. Mending saya dibuang kis tambah. Ayo, tapi kan aja orang tahu siapa. Saya umur 8 bulan. Tinggal dari baik Pakai suri tambah tambah. sama begini modelnya kita. Buat orang tua. Iya, doa kita sama Allah, doa itu sebetulnya bahasa hati. Apapun yang kita lakukan itu jadi bahasa kita. Sekalipun tidak terucap. Misalnya saya melihat ibu buat baik, dalam hati saya, ya Allah berkahi dia. Itu udah jadi doa. Ya, maka cara kita tuh yang paling bahagia itu salah satu misalnya ya adalah doa orang lain. Karena doa itu kita dapat dua. Mau doa dia terpaksa. Gak apa-apa, paksa untuk kebaikan. Daripada paksa untuk Kejahatan. Saya mau nggak pernah doain Pak, berdoa amat. Sekarang berubah. Tapi adanya kita kan tidak lepas dari adanya dia. Maka kita harus bagaimana? Jangan sampai mengulang dosa mereka. Itu pelajaran bagi kita. Kalau misalnya kan kita niat beramal nih untuk almarhum gitu,
kita dapat pahalanya juga nggak Pak? Dapat. Double mah double. Sama kayak kita tadi doain. Doain. Ya, saya lihat ibu, misalnya buang sampah, misalnya, ibu kelihatannya baik, nih rajin bersih-bersih jalan. Ya Allah, mudah-mudahan kau berkahi usianya dia. Dia doain, itu manfaat bagi dia, saya juga dapat pahala. Nah gitu, manfaat bagi orang tua kita, itu dapat pahala. Ya, nah perjuangan pasti ada baik dan ketika kita berbuat baik pasti ada lawan. Nggak semudah itu. Kelihatannya mudah, tapi hati kita berpecah. Ambil enggak? Jangan tidak. Hati ya, nggak ada maaf bagimu. Itu kan bahasanya begitu. Itu kan manusiawi, tetapi ya, yang sifatnya seperti itu udah keluar juga batasannya, ya. Manusiawi, tapi kita harus bisa berbuat baik. Tadi kan bahasanya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Ihsan itu artinya berbuat baik, jauh lebih baik, itu yang tepatnya. Jadi kalau dia ya ngasih kita satu, ya kita balikin satu, itu baik. Tapi ihsan itu artinya lebih, dan nggak mungkin kamu bisa berbuat lebih ya baik dari yang orang tua kamu berikan kepadamu. Ya, dia pasti punya alasan tersendiri. Ya, kita pasti mereka punya alasan tersendiri. Kenapa punya alasan tersendiri? Ya kan? Saya pusat alasan tersendiri. Mungkin kita nggak bisa memaafkannya, tapi sampai kapan? Karena ini perintah. Akankah kita menentang Allah? Nah, gitu. Itu dia pilihannya, surga dan neraka kita. Ya mengakhir mau surga ke neraka coba. Ya? Iya benar. Jangan di pojok sih. Duduknya jangan di pojok. Tuh jangan di pojok katanya duduknya. Jangan bisik. Ya. Sini bisikin saya. Kalau di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya orang tua kamu menyuruh kamu berbuat jahat saja, ya, kamu boleh tidak taati dia, nggak ikuti dia, perintah dia, tapi kamu tetap harus berlaku baik. Ibu saya kafir, ibu saya non muslim, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Tetap kita berlaku baik, walaupun kita nggak ikut dia. Masih hirup yang ada umur gitu. Nah gini, Dosanya gitu. Udah dapat hidayah. Bu, dendam itu atau kebencian itu akan memakan hati kita sendiri. Kita akan makan hati kita sendiri dan akan membakar diri kita sendiri, akan merugikan dan tidak akan membahagiakan kita. Selamanya kita akan mengalami kesedihan. Ya, dari itu. Karena kenapa? Satu, kenapa kita harus beriman? Satu, ada 6 rukun iman kita. Yang ini mudah lah. Iman pada Allah bisa, pada kitab Allah bisa, ya kan? Kepada Rasul bisa, kepada lagi malaikat bisa. Pada hari kiamat kita yakin nggak mati? Kita yakin nggak bertanggung jawab? Yakin. Tapi sulit yang keenam. Kita terima siapapun orang tua kita. Kita boleh milih nggak? Kalau boleh milih aku. Milih bapaknya SBY gitu. Milih jadi anaknya Prabowo gitu. Milih jadi adik kandungnya Anies Baswedan. Milih kan? Oh, milih jadi orang baik aja udah. Ya, karena kadang kita bisa sembuh dengan minum obat yang pahit, ya.
kita bisa sembuh dengan meminum obat yang pahit. Nah, justru kita bisa menjadi penyakit kalau kita kebanyakan minum yang manis. Ada kalanya ya. Nah, itu jadi memahami koda dan koda. Saya juga kalau mau memilih, kalau kita manusiawi, saya nggak mungkin kalau sifat ego kita yang timbul, saya mau lahir jadi anaknya Pak Harto, gitu, orang kaya, cucunya Pak Harto, itu saudaranya Jokowi, iya, saudaranya Anies Baswedan, orang yang terkenal, gitu kan. Wah, itu atau anaknya Prabowo sekalian biar katanya miliaran, gitu. Tapi kan kita tidak bisa milih, ya. Bu, suami kadang juga terjebak kan, udah kehendak Allah kan. Dulu pikiran saya, karena saya dulu keturunan Jawa, ya kan, bapak ibu Jawa, walaupun lahir di Jakarta, gede di Jakarta, pikiran saya tuh cewek, Jawa aja kan, Jawa, pikirannya Jawa, nggak taunya dapatnya Banten, nggak tahu. Ketika kita lihat, nggak tahu kan, misteri. Bu Rina, ujung-ujung teman, misalnya satu, ketemu juga. Belum tentu cinta pertamanya sama Sisi itu. Sama udah kehendak takdirnya ya sama seperti kita punya anak, ya kan? Ini udah kehendak Allah. Ada nggak orang yang mungkin anaknya maaf dalam keadaan kekurangan, pada dia menghendaki? Enggak. Itu udah ketetapan Allah. Saya kalau mau pengennya laki perempuan. Ya udah itu laki-laki, masa kita nolak? Kehendak Allah. Ya. Nah, misalnya ada kekurangan fisik, apa kita nolak anak kita? Sejelek anak apapun kita, anak kita, dia adalah anak. Kamu tidak boleh menghina, dia adalah anak. Sejelek apapun, dia ada yang paling berat di hadapan. Ya ini aja, mulai dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.